Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, rahmat sehingga kita bisa berjumpa dalam majelis ilmu ini. Walaupun dingin tapi Allah telah memberikan kita semangat tuntunan agar kita bisa melangkahkan kaki, meringankan kaki ke sini. Kemudian tak lupa marilah tetap kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seorang pemimpin besar, idola kita, uswatul hasanah kita. Semoga kita dan keturunan kita kelak tetap tegak lurus dalam barisan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah masuk ke ayat ke-35. Jadi ini masih merupakan rangkaian kisah penciptaan manusia pertama, penugasan sebagai khalifah, romansa, istri wanita pertama dan pengkhianatan dari iblis atau syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha وقدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Terjemahan menurut Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah semua makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah engkau dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Setelah malaikat semuanya memberikan hormat, memberikan bersujud di depan Adam, diperintahkan oleh Allah, dan Adam sudah membuktikan pengetahuannya. Lalu oleh Allah, Adam diperintahkan untuk tinggal di surga. Terus gak sendirian sama istrinya. Lalu banyak yang bertanya-tanya, berarti istrinya itu diciptakan setelah diajari macam-macam atau sebelumnya? Ya, wallahu a'lam lah ya. Yang jelas pada saat itu
sekarang Allah menyuruh sama istrinya. Tapi dalam ayat sebelumnya memang tidak disebutkan kata-kata istri sama sekali gitu. Wa zaujuka gitu. Jadi pasanganmu, istrimu. Ini adalah perintah agar Adam dan Hawa tinggal di surga. Padahal Allah menciptakan Adam untuk jadi khalifah di bumi. Kenapa? Gusti Allah nyuruh ke surga dulu gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, itu surganya apakah surga di langit atau surga di bumi? Akan nemen pitakonnya, tapi katusnya kok gitu, menungsa. Kita harus selalu banyak bertanya untuk mengejar pengetahuan gitu. Jadi Adam dipersiapkan gitu, di training sama Gusti Allah di surga untuk menjadi khalifah di bumi. Karena kalau di surga semuanya dicekapi gitu ya. Mau minum udah ada. Mau minum apa? Sprite ada. Fanta ada, gitu kan. Mau minum susu melimpah, kering hidup. Mau minum madu sapirang-pirang. Mau makan roti yang jabane empuk, jerone atos banyak. Roti bandos, sekarang udah nggak ada ya roti bandos. Mau gulali banyak ya. Jadi semuanya sudah tersedia gitu. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu tinggal fokus nih, mengikuti perintah dari Allah. Orang ribet, kok jam itu ngantor di situ. Ya mak Gusti Allah dalam mesti macul di situ sawah, orang ribet ngeliat mangane. Jadi nggak mikir lagi gitu. Fokus mengikuti training ya, pelajaran dari Gusti Allah. Karena semuanya sudah dicekapi. Nah ini juga pelajaran untuk kita bahwa kalau kita ingin anak-anak kita fokus belajar, ya dicekapi gitu, sesuai kemampuan kita sebagai orang tua. Ngelih kayak mangan gitu kan. Baju, pengen baju gantinya baju yang udah lusuh ada gitu. Jadi kan nggak mungkin anak mau belajar tapi lapar tuh. Gitu pelajaran dari perintah agar tinggal di dalam surga. Jadi di rumah anak-anak seakan-akan tinggal di dalam surga. Jadi fokus belajar. Jadi Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang terkenal mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai posisi surganya Nabi Adam itu, apakah di langit ataukah di bumi. Cuma kebanyakan yang mengatakan surga Nabi Adam itu di bumi itu kalangan Mu'tazilah sama golongan Qadariyah. Jadi Mu'tazilah sama Qadariyah itu sekarang mungkin udah agak punah nih. Dulu sangat kuat nih. Mereka mengatakan, oh surganya Nabi Adam itu di bumi, nggak mungkin di langit. Loh kenapa? Ya kan di situ masih ada setan gitu. Kalau surganya Allah kan setan di neraka gitu. Ya nggak kayak gitu. Justru disitulah setan diusir gitu kan. Dan banyak lagi yang berpendapat bahwa itu adalah Israiliyat yang mengatakan surga Adam itu di bumi. Karena di perjanjian lama itu kitab Kejadian
people mengatakan memang surganya Adam itu ada di suatu tempat di dekat antara India sama Arab nih. Jadi itu serah lihat. Jadi kita meyakini aja apa yang ada di dalam Quran. Surga ya surga di atas gitu, di langit. Nggak usah dibahas langit sing pira mas, ya, ruwet man. Nah dari tadi kita ngobrol-ngobrol istri Nabi Adam itu namanya siapa gitu kan? Pujandi, Pujandi. Seselerok. Orang kepala pulang rada ado. Jadi siapa nama istri Nabi Adam itu? Jadi Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan nama, ya. Tidak ada. Itu cuma kayak tadi kan, juga itu pasanganmu. Tidak secara eksplisit. Yang nama Hawa yang kita dapatkan secara tradisi keislaman itu diambil dari Taurat, perjanjian lama, yaitu Hawa. Hawa artinya kehidupan, ya karena mungkin artinya apik, udah ambil aja deh gitu, ya nggak apa-apa karena namanya juga maknanya bagus, nggak masalah kita ikut menyebutnya sebagai Hawa. Karena anak Jawa terus ditambah Siti. Anak Siti, sini orang Mbak Yu sisan atau Nyonya gitu, Nyonya Hawa gitu. Di sana ya anak Siti nih. Dan napa niku? Di Quran itu tidak pernah disebutkan kalau Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Betul nanti. Tapi diciptakan dari Adam. Saya baca-baca dari tafsir Al-Azharnya Buya Hamka mengenai satu ayat ini aja ada 6 halaman. 6 halaman. Yang 5 halaman ini bahas ini. Apa benar dari tulang rusuk atau bukan? Sisanya bahas ayat itu benerannya. Nggih. Coba nggih. Jadi ini dari satu hadis beberapa hadis nih. Sumbernya muttafaqun alaih. Jadi semua ahli hadis itu sepakat nih. Bukhari, Muslim, yang lain Tabrani segala macam nih kok nggih. Setuju. Teksnya kalau bahasa Indonesia-nya berlemah lembutlah kepada wanita karena mereka diciptakan dari tulang yang bengkok. Tulang yang bengkok. Nggak ada yang disebut rusuk, apalagi rusuknya sinten gitu. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang tersebut ialah yang berada di atas. Apabila engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya. Dan bila engkau membiarkannya, maka ia akan terus bengkok. Maka berlemah lembutlah kepada wanita. Muttafaq alaih. Nah, kemudian berikutnya dijelaskan lagi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, wanita itu bagaikan tulang rusuk. Jika kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya, semplek, hati-hati. Dan jika kamu bersifat baik, maka kamu dapat berdekatan dengannya meski padanya terdapat kebengkokan atau ketidaksempurnaan. Nggih, sing aran menungsa akeh ora sempurna nggih. Sing arane ya biasane oleh pecingan, boleh langka ya tambah bengkong ya. Jadi metafora nggih. Bengkong itu tulangnya bengkong itu metafora. Tulang niku ketas nggih, rapuh.
Jadi bapak-bapak itu menghadapi wanita gitu nggih, bojo atau anak-anak perempuan gitu, harus lemah lembut. Banyak triknya gitu. Dan triknya nggak sama setiap hari gitu, gitu. Mungkin Senin beda, Selasa beda mana gitu kan. Kalau kita kasari pakai semplek, ya, sakit hatinya itu berabad-abad hilang. Kelingan terus aja. Bojone aku urung gawe ya. Kelingan terus Bu, yakin sung. Kita salah dikit was. Ujuk-ujuk diungkit maning. Ora kayak kowe. Nggih. Jadi itu metafora mawon nggih. Jadi ya betul Hawa itu ciptaan dari tulang rusuk Adam. Nggih. Sudah ada kepastiannya. Jadi Nabi itu adalah metafora dari kewajiban kaumnya yang pria untuk memperlakukan kaum wanita secara hormat dan hati-hati. Jangan dianiaya, jangan sampai KDRT, gitu. Melas. Gitu. Kemudian ditambahkan lagi sama Imam An-Nawawi, gitu. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, begitu juga diterangkan sama Hamka dalam tafsir Al-Hazar. Panjang lebar diterangkan sampai 5 halaman, mau jelasnya nih tok nih. Dan kalau saya jelaskan juga mungkin sampai sore mungkin. Nah, niki sebenarnya dari siapa itu ceritanya itu? Kembali lagi dari Israel. Gitu. Bahkan rabi-rabi Yahudi niku sudah ada konsensus bahwa itu tafsiran yang salah. Hawa diciptakan dari rusuk Nabi Adam itu salah. Jadi itu dari satu kata gitu ya. Napa niku nggih? Supen arane angel. Itu ada 60 kali disebutkan di Taurat. Tapi tidak ada satupun yang menyebutkan itu adalah rusuk. Jadi di Taurat itu banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa konstruksi bangunan. Nah, kata itu adalah penyangga vertikal. Jadi kayak tiang. Makanya mungkin lebih tepat bahwa wanita adalah tiang agama, tiang negara, gitu kan. Nah, di situ bisa satu-satunya disebutkan sebagai rusuk. Jadi sangat salah. Dan ayat itu pula lah yang selama berabad-abad tiang Eropa niku merendahkan kaum wanita. Jadi lebih dianggap inferior ke sini, lebih rendah. Karena hanya terbuat dari tulang rusuk. Beda dengan agama Islam, ya. Kalau di agama Islam itu yang jelas bukan tulang rusuk tapi dari jiwa. Hawa, istri Nabi Adam itu diciptakan dari jiwa yang sama dengan Adam. Ini dari surat An-Nisa ayat pertama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian dari surat Al-A'raf 189, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya sampai akhir ayat. Jadi jiwa gitu, nafs itu yang diambil oleh Allah, kemudian dijadikan istri, ya, Nabi Adam itu. Atau kita pakai
Hawa aja lah ya, biar enak. Hawa diciptakan dari nafsnya Nabi Adam. Jadi jiwa, kalau nafs itu nggak cuma jiwa atau roh, tapi ya semuanya gitu loh. Tubuh dan ruhnya diambil separuh sama Gusti Allah, dibuat Hawa. Jadi nggak cuma secuil tulang aja gitu nih. Ya kalau kita hitung tulang rusuk itu berapa sih? Ada 12 nih. Laki-laki perempuan sama 12. Jadi nggak ada yang kelong satu. Tapi kalau jiwa, nah itu benar. Makanya laki-laki dan perempuan yang normal akan saling cenderung untuk menyukai, cenderung saling menyayangi. Terus kalau yang satu pergi, biasanya yang satu oleng, ya. Separuh jiwanya hilang. Banyak contohnya itu, penguasa-penguasa yang ditinggal istrinya, terus langsung down. Soeharto contohnya, ya. Putin meninggal, langsung down. SBY, Habibie, ya. Istrinya meninggal langsung down, langsung orang langsung tuan, masih orang tua langsung kanyut itu. Habibie langsung kanyut. SBY bener-bener anaknya jadi menteri ya, nomornya tambah stres gitu. Jadi supaya saling menenteramkan, saling menyayangi, ya, antara laki-laki dan perempuan, karena tercipta dari satu jiwa. Tidak ada yang lebih istimewa dari satu sama lain gitu. Malah mungkin bisa dibilang harusnya wanita itu lebih utama daripada pria. Kenapa? Lah, Adam dibuat dari lembu, tanah yang bau. Lah wanita enggak, udah jadi terus diciptakan wanita. Berarti kalau mau hitung-hitungan ya secara dagangnya, ya luwih larang wong wadon, larang. Siji salemah sijine dari menungsa nih, dari jiwa. Begitu nggih, ibu-ibu harusnya tambah seneng mengerti makna dari Quran bahwa sebetulnya Islam itu meninggikan harkat martabat wanita. Nih masalah tinggal di surga nih. Kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah berpendapat bahwa Adam tinggal di surga yang ada di bumi. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, Adam tinggal di surga yang letaknya di langit. Dan mayoritas sih setuju nih. Surganya ya di langit. Karena ada ayat mengatakan Adam diturunkan ke bumi. Berarti kalau turun kan dari atas ke bawah nih. Yang mengenai turunnya mau pakai parasut, mau pakai pesawat, atau mau pakai roket atau pakai Anda buat ngetos nih. Jadi ketos niku dicekapi sama Gusti Allah untuk menjalani pelatihan nih. Training yang berat banget itu pasti itu. Untuk menjadi seorang khalifah nggak main-main tuh. Training center yang diciptakan oleh Gusti Allah. Nah ini bumbon aja nih, tinggal. Ini bumbon, itu bukan gambar juga, itu cuma gambar dari AI. Ya. Kebetulan lagi gabut.
Kemudian makanlah semua yang tersedia. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Ayo, pangan kabeh itu. Monggo. Silakan. Kabeh yang di surga itu sepanjang sejauh mata memandang, silakan. Ambil, makan. Jadi kita bingung juga, berarti panganan paling jlentrek apa ini? Suruh makan semua gitu, yang ada di surga. Bisa dimakan semua gitu. Jadi karena leneng, rasa coklat lenengnya itu. Ya, wallahu alam, kita nggak tahu ya surga itu seperti apa. Tapi nggak mungkin ada leneng sana. Jadi betul-betul dimanjakan ya sama Gusti Allah, dicekapi kebutuhannya Nabi Adam dan Hawa agar bisa fokus, konsentrasi belajar nih. Ini ku gambar AI mawon nggih. Jadi semua jenis makanan yang baik ada di dalam surga nih. Kita nggak bisa membayangkan apa bumbunya apa, gitu. Rasanya kayak apa. Kira-kira akan atrasi orang yang surga nih. Maunya. Sana sih goreng terasi nang surga, ya Allah, setepen nemen, goreng gesek gitu kan. Oke, semua yang baik-baik ada di sana. Ya. Jadi gini-gini kita berarti pernah mendapatkan panganan surga gitu ya dari Nabi Adam. Tahu udah berapa generasi gitu kita kena rasan ya kan, gesek surga gitu. Wala taqraba hadhihi syajarah, kecuali jangan kamu dekati pohon ini. Semua boleh kamu ambil, semua boleh kamu konsumsi, kalian konsumsi, ya. Semua bisa kalian nikmati, bisa pegang, tapi jangan dekati pohon ini. Ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu makanlah semua yang tersedia, itu berarti Allah memberikan kebebasan nih kepada manusia. Tapi ingat, Allah memberikan aturan. Ya. Tapi jangan kamu dekati pohon ini. Dekat aja nggak boleh. Itu selalu begitu. Gusti Allah kepada manusia itu fitrahnya seperti itu. Selalu sesuai dengan fitrah. Manusia diberikan kebebasan, tapi tak terbatas kebebasan. Selalu dibatasi dengan aturan. Di sini diambil contoh nih sama Gusti Allah. Jangan dekati pohon ini. Tidak disebutkan sebabnya apa, nggak boleh. Nggak disebutin. Engkau gudigen, enggak. Engkau korengan, enggak. Engkau kesambet, enggak. Nggak laku, nggak ada kesambet di surga gitu. Jadi nggak disebutkan kenapa gitu, atau ada radiasinya gitu kan. Nah, itu pohon apa sebetulnya? Misterius itu. Ini hati-hati nih, ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati kalau bercerita ataupun ditanya anak atau seseorang
yang nggak boleh didekati Nabi Adam itu pohon apa? Pohon apa? Ibu? Huldi. Nah, itu ada di dalam Quran. Pohon namanya huldi. Tapi hati-hati, yang memberi nama itu setan. Jadi, yang memberi nama pohon huldi itu setan. Gusti Allah nggak pernah memberitahu nama pohon itu, tapi ada di dalam Quran gitu. Jadi betul ada dalam Quran. Tapi apakah kita akan memakai nama itu? Itu yang memberi nama itu setan. Ada di Quran surat Toha ayat 120. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa." Jadi ngarang tok itu setan itu. Nah, betul nggih? Jadi hati-hati pemakaian pohon khuldi ataupun buah khuldi walaupun ada di Quran, tapi itu dari setan. Terus tambah ngawur maning tambah ngacong ya hostnya itu. Ini buzzer atau host, penyebar hoax pertama ya. Quran surat Al-A'raf ayat 20 nih. Dari awal ayat, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal. Jadi dari dulu Adam dan Hawa itu udah takut mati juga. Engkau tambah tua tambah kanyut atau nuwun. Ya. Tambah rentak, tambah lemah, orang ganteng, orang ayu maning. Mereka udah cemas itu. Nah, itu dipakai sama setan untuk memberikan tipu daya. Kalau zaman sekarang ya kayak nganggo pick up kiye, ketambah kenceng nggo skincare kayak. Tambah larang kayak artis Korea. Karena secara naluri manusia itu nggak mau tambah tua, tambah lemah kemudian meninggal. Jadi iming-imingnya sama si setan bahwa kamu kalau dekat-dekat pohon itu bisa jadi malaikat. Karena kita tahu malaikat nggak pernah tua, nggak pernah meninggal gitu. Itu dimimingnya sama setan. Jadi ditambah lagi sama orang-orang Israiliyat itu, dongeng dari Israel itu, bahwa itu adalah pohon buah pengetahuan. Ada yang bilang keabadian nih, terus pengetahuan antara yang baik dan buruk, salah dan benar, terus itu. Nah, itu adalah hoax nih. Jadi itu karangan setan sedoyo. Jadi hati-hati ibu-ibu bapak-bapak bahwa yang pertama nama pohon itu, kemudian itu pohon apa. Kita tidak diberi pengetahuan sama Gusti Allah. Orang sama badek-badek ya. Yang ada di Quran itu adalah pendapatnya setan. Jadi ngaji ya ngaji, tapi kita harus ngerti itu maksud dari ayat itu. Emang di Quran disebutkan, tapi belum tentu itu baik kita sampaikan kepada orang lain gitu. Kita harus berkata langsung bahwa itu
kata setan, namanya khuldi. Ya. Kalau aslinya kita nggak tahu. Nah, kemudian akibatnya gitu. Jadi yang pertama dibebaskan, kamu boleh ngapa-ngapain terserah, makan monggo, mau pupuk monggo, tapi nggak boleh mendekati pohon ini. Ada batasannya. Nah, kalau kamu melanggar, disebutkan sini, fatakuna minadz zalimin. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim itu berarti dia orang-orang yang melanggar peraturan, orang-orang yang melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pada aturannya, gitu. Tidak pada semestinya, tidak pada nalarnya. Gitu. Negara lagi susah, rakyat lagi cengak-cengak, pakai sini kena PHK. Iya bisa jalan-jalan nganggo jet pribadi. Ongkosnya 9 miliar. Itu zalim. Karena nggak memperhatikan norma. Mungkin nggak ada aturannya. Iya, secara itu nggak ada mungkin. Undang-undang nggak ada yang melarang pakai jet pribadi. Tapi norma, etika, perasaan itu harus dijaga. Kalau melanggar, itu zalim. Emang bebas, monggo terserah. Tapi ada aturan-aturan yang membatasi manusia. Karena kalau dibebaskan sebebas-bebasnya, manusia akan cenderung merusak akhirnya, mengikuti hawa nafsu. Makanya dibuat aturan-aturan, peraturan, undang-undang, mulai dari lalu lintas, rumah tangga, segala macam, semua ada aturannya. Nah, yang melanggar itu termasuk orang-orang yang zalim. Kalau orang yang zalim, ya pasti nanti akan diazab sama Allah. Sudah diberikan kebebasan surga, diberikan fasilitas komplit, tapi kebebasan itu tidak terbatas, tidak tak terbatas. Ada aturan-aturan yang harus ditaati. Terus itu. Jadi yang sudah Allah lakukan kepada Nabi Adam itu nantinya akan diturunkan kepada kita, keturunannya, ya, manusia di bumi ini. Kita dibebaskan di bumi, mau ngapain terserah. Tapi ada aturan agama, ada aturan masyarakat, dan aturan berbangsa dan bernegara. Nah, itulah yang harus kita ikuti. Terus itu. Oke. Mbak Umi aman, Mbak Umi? Oh, iya, Masya Allah, luar biasa. Kata semangat. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.